Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, kakak-kakak, dan yang adik-adik juga. Sebelumnya alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah SWT ingkang sampun maringi kita sedaya menika kesehatan dan ridho Allah hingga pada dinten malam menika diberi kesehatan untuk bisa bersilaturahmi. Matur nuwun wonten ing dalamipun Ibu dan Bapak Haji Muhammad Marhum, Ibu Sri Pujiati Marhum. Mugi-mugi keikhlasan bapak-bapak sedaya, kakak-kakak, anak adik selalu Allah memberikan perlindungan dan kesehatan kepada semuanya. Ingkang nomor kali tidak lupa mboten lali kita sedaya sholawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan memberikan syafaat kita insyaallah di hari akhir kelak. Amin. Bapak-bapak, kakak-kakak, dan adik-adik, matur nuwun sebelumnya, terutama juga keluarga besar yang ada di Karasan, baik Pak RW, Pak RT, dan semua bapak-bapak, kakak-kakak, dan adik-adik, atas gula wentahipun sedanipun Ibu Haji Sri Pujiati Marhum ingkang kapundhut dening Allah SWT yang Maha Agung pas sedang pengajian. Terus Mbak Menawi ini cerita sedikit, mungkin ada manfaatipun gitu. Terus ibu itu ceritanya kenapa kok di Jakarta memang sering atau senang untuk bertandang silaturahmi ke putra-putra nih. Kadang di Klaten, kadang di Jakarta, kadang di Solo dan seterusnya. Ketika di Jakarta mungkin kadang lebih banyak di rumahnya Fauzi, kadang di tempat saya di Tangerang ataupun di Mas Dimyati, Mas Muh Dimyati di Jakarta Timur. Semaunya ibu di mana beliau berkenan. Nah, beberapa kali memang masuk rumah sakit karena kan sudah sepuh. Ibu itu sonipun ketika ke Jakarta itu 87 tahun sampai kemarin. Di tengah kesehatannya yang makin menurun, alhamdulillah dalam 1-2 minggu ini sehat, betul sehat, makan banyak, pulang dari rumah sakit ya, sehat. Dan pada malam Sabtu nih kok, kita jam 8 malam itu pengajian, doyo pakai Zoom. Terus semua putra putrinya setuju, cicit, Jakarta, Tangerang, Solo, Klaten, itu semua ikut. Di awal pembukaannya ibu itu menyapa semua, halo, assalamualaikum, khairi, assalamualaikum, cucu, cicit, disebut nama satu persatu, ya enggak semuanya yang beliau hafal. Dan ibu itu diberi di handphone jadi bisa kelihatan bagaimana cerahnya. Saya waktu itu di Tangerang, ibu di rumahnya Mbak Fauzi di Cempaka Putih, jaraknya kurang lebih 40 kilo. Jadi kita senang semua karena sehat, karena pengajian, tausiah gantian dari saya yang pertama ngomong 10 menit, 15 menit pengalaman terus pelajaran. Yang kedua Mbak Fauzi, yang ketiga Mbak Iin, Bude Tuti, yang terakhir Pak Dimo, Mas Dimyati, dan yang paling akhir biasanya ibu yang akan memberikan walaupun terbata-bata. Di saat semua sudah bicara dan terakhir itu Mas Dim sebelum ibu, waktu itu diserahkan pada ibu, monggo ibu. Begitu diserahkan ke ibu, gambar ibu itu hilang dari layar. Kan semua kelihatan tadinya gitu, hilang, ada suara bek gitu. Jadi kan beliau di tempat tidur, kita sedang pengajian Pak Demos terakhir mau diserahkan, hilang, semua kaget. Terus beliau itu mentalkin sendiri la ilaha illallah 3 kali. Jadi alhamdulillahnya kita terharu karena ibu itu bisa membaca mentalkin dirinya la ilaha illallah 3 kali. Baru
yang di rumah Mbak Fauzi, kebetulan Mbak I itu pas 3 hari sebelumnya ke Jakarta juga, seperti kayak sudah diundang. Kemudian ditalkin, tapi ketika ditalkin itu dilihat nadinya sudah tidak ada, tapi tetap dibawa ke rumah sakit. Insya Allah mohon doanya Bapak-bapak dan kakak-kakak, adik-adik dan sederek sedoyo, insya Allah dengan talqin ini seperti dalam hadis-hadis dan Quran, kalau tidak keliru ya, setiap manusia yang mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah, insya Allah menjadi insya Allah ke surga. Mohon doanya untuk saya menjadi manusia yang wafat dalam husnul khotimah. Saya juga mendoakan kepada bapak-bapak, keluarga, kalaupun nanti semuanya kita pasti hidup itu akan mati, insya Allah kita bisa mentalkin atau minimal putra putrinya atau saudaranya yang dekat ketika itu harus mentalkin dengan la ilaha illallah. Itu pelajaran kami sangat penting. Akhirnya kami juga buka-buka hadis Quran bahwa siapa yang sedang dalam majlis taklim, entah itu majlis taklim langsung begini offline atau online, ketika dia meninggal itu insya Allah meninggalnya seperti orang berjihad. Jadi insya Allah banyak pahalanya, dan saya juga berdoa kepada kita semua nanti kita semua meninggal dalam kondisi yang sangat baik dan insya Allah husnul khotimah. Ini pelajaran mungkin bagi kami sekeluarga, mungkin bagi bapak-bapak, kakak adik dan keluarganya, hal-hal yang baik patut dan layak kita sebarkan. Jangan menyebarkan yang jelek-jelek. Kalau sekarang kan banyak hoax gitu ya, jelek-jelek ya. Tapi ini tadi adalah fakta sejarah, dan kami berbahagia karena mempunyai ibu yang alhamdulillah bisa mentalkin dirinya sendiri dengan kalimat tahlil yang mengakhiri dan dijemput oleh Allah dalam kondisi yang terbaik. Makanya kami cepat-cepat menghubungi keluarga ke Pak D. Agus, matur nuwun Pak D. Agus, ini yang pertama, dan juga Mas Slamet sebagai sederek-sederek sedoyo untuk minta tolong, karena keinginan ibu terakhir 7 hari 4 hari sebelum meninggal itu, kalau saya nanti meninggal dibawa ke Karasan, ibu itu ngomong apa sih, dialog dalam sebuah gojekan. Itu Bapak Ibu pelajaran kami, moga-moga menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, Bapak, kakak-kakak dan adik-adik serta poros sederek sedoyo dan teman saya, ada Mas Muhammad ya, teman dari IPM ya, Ikatan Belajar Muhammadiyah. Nah, saya tidak bisa berkata apapun kecuali hanya terima kasih yang setulus-tulusnya. Saya yakin dan senang di Desa Karasan ini karena kekompakan persaudaraannya itu bukan main. Tiada yang yang lebih hebat dari kehidupan ini kecuali saling silaturahmi, saling membantu. Dan walaupun kami jarang pulang ke Karasan, tapi bantuan dari bapak-bapak, kakak-kakak, ibu-ibu, saudara-saudara, mbak-mbak, mas-mas maupun tetangga-tetangga, alhamdulillah dengan ikhlas membantu kami, sehingga prosesi secara Islam pemakaman ibu kami Haji Siti Marhum berjalan lancar dan tidak kurang satu apapun, bahwa hujan insya Allah menjadi rahmat bagi pemakaman pada hari ini. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, saya menyampaikan salam dari keluarga, dari kakak saya Mas Muhdim Yati, tidak bisa hadir malam ini karena pagi besok jam 8 harus ketemu dengan pimpinannya, sehingga tidak bisa ditunda lagi, harusnya Senin tadi. Terus salam juga dari Mbak Iin, Mbak Fohi dan sekeluarga semua. Mohon maaf kalau banyak kesalahan selama ini, termasuk mohon dimaafkan ibu saya, Ibu Siti Marhum, kalau pernah sekali, 2 kali, 3 kali yang sempat secara sengaja maupun tidak sengaja menyakiti langsung maupun tidak langsung terhadap bapak-bapak, ibu-ibu, kakak dan adik dan poros sederek sedoyo termasuk keluarganya, mohon dimaafkan. Semoga Allah meridhoi saling memaafkan ini. Dan terakhir kali, selain mohon maaf itu, kami juga misalnya nanti kebetulan kalau sudah bapak ibu itu sudah dipanggil Allah kan,
rumah ini memang rumah bapak ibu nih. Nah, terus nanti kalau banyak sepinya gitu, nyumbang ngapunten kalau misalnya rumah Pak Markum ini kok sepi banget. Nah memang putra putrinya kadang atau sering tidak ada di Karasan. Tentunya mohon titip ya. Ada aku. Kalau untuk sekolah, mungkin dados amal jariah pun bapak kali ibu. Ngaten bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik dan poros sedaya, mohon keikhlasannya sekali lagi. Kalau memang masih ada urusan yang terkait perdata ataupun istilahnya utang piutang, monggo mumpung masih belum lama dari bapaknya ibu, atau syukur-syukur masih dari bapak dulu yang meninggal tahun 2011, yang masih mempunyai kewajiban barangkali terkait harta benda atau yang lain, mohon menghubungi kami keluarga. Selebihnya semua saya pasrahkan pada Allah yang Maha Agung. Semoga mengampuni dosa kita semua dan dosa keluarga kita semua. Amin. Matur nuwun, saya kembalikan Mas Agus. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan ridhonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.